anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan materi pencak silat. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran, saya ingin berdoa buat kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk materi pencaksilat di semester Gasal kelas 9 ini adalah melanjutkan teknik dasar yang sudah kalian terima di kelas, baik kelas 7 maupun kelas 8. Dengan tujuan di kelas 9 ini, kalian semua dapat membuat variasi dan kombinasi gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum melanjutkan materi dari pencak silat ini, saya ingin mengulas kembali apa yang sudah kalian terima di kelas 7 dan 8 yang sudah kalian lewati. Berikut akan saya sampaikan melalui video dan silahkan kalian untuk mencermati dan memperhatikan video tersebut. Pencak silat. Pengertian pencak silat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencak silat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencak silat juga dapat diartikan oleh menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, pencak silat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. 2. Pencak silat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran atau olah gerak dan olah pikir. Dari beberapa definisi tersebut, maka pencak silat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri tradisional asal Indonesia. Ini sudah ada dari nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencak silat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia. Pencak silat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencak silat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia karena terus terpelihara dengan baik oleh masyarakat. Menurut ahli sejarah, pencak silat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7, kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Lalu pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya.
Kemudian masuk IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1988. PSNI SMD Putra Setia memiliki beberapa cabang di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat, Bekasi, Jatinegara, Indramayu, dan lain-lain. Dan berpusat di Padepokan IPSI TMII, Jalan Satria 1, nomor 64, RT 08, RW 02, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Teknik-teknik dalam pencak silat. Pertama, teknik dasar, kuda-kuda, sikap pasang, gerak langkah, dan jurus. Yang kedua, teknik serang, pukulan, tendangan, tangkisan, serta bantingan. Tingkatan dalam pencak silat. Pertama, pemula mempelajari semua tahap dasar. Yang kedua, menengah, difokuskan pada semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan bakat pesilat mulai terlihat. 3. Pelatih, hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah. Keempat, pendekar, pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan, mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Kategori pencaksilat dalam pertandingan. Dalam pertandingan pencaksilat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, tanding adalah kategori dalam pencaksilat, di mana dalam kategori tanding ini adalah menampilkan dua kubu dari pesilat, di mana masing-masing akan saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan juga serangan. Yang kedua, tunggal adalah kategori dalam pencaksilat yang menampilkan seorang pesilat dengan memperagakan jurus tunggal baku dengan benar, penuh kejiwaan mantap, dengan menggunakan tangan kosong dan juga dengan menggunakan senjata. Yang ketiga, ganda adalah kategori dalam pencaksilat dengan menampilkan dua pesilat yang berasal dari kubu yang sama dan keduanya menampilkan jurus serang bela, dan juga jurus tersebut ditampilkan secara terencana, efektif, estetis, mantap, dan juga logis. Keempat, regu adalah kategori dalam pencaksilat di mana dalam pertandingan yang menampilkan 3 pesilat yang berasal dari kubu yang sama, di mana mereka menampilkan kemahiran jurus regu baku dengan benar, tepat, mantap, kompak, dan menggunakan teknik tangan kosong. Ukuran lapangan pencak silat. Yang pertama, berbentuk persegi dengan luas total 10x10. 2. Terdiri dari 2 area, yaitu area bertanding 8x8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. 3. Terdapat 2 lingkaran, satu berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak siap pasang dan lingkar kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas area bertanding. 4. Di 2 sudut-sudut yang berjauhan biasanya satu puzzle matras berwarna merah dan satu puzzle matras di sudut lainnya berwarna biru. Gelanggang pencak silat. Berikut adalah gambar gelanggang pencak silat yang biasa digunakan untuk bertanding dalam pertandingan pencak silat. Baiklah anak-anakku semua, kalian semua sudah mengikuti pembelajaran dengan materi pencak silat dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini boleh bermanfaat bagi kalian semua. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan beberapa tugas atau soal latihan yang kalian akan kerjakan pada Google Form yang nanti akan saya kirimkan kepada WA kalian semua. Terima kasih dan salam sejahtera. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat.